Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara kepada petugas amil zakat di wilayah Perum Korprim Badran, yaitu Bapak Sunyoto. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sunyoto yang telah meluangkan waktunya. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana awal dibentuknya Badan Zakat di wilayah Perum Korprim Badran? Dibentuknya Badan Amil Zakat di Perumahan Korprim Badran melewati rapat takbir masjid. Yang pertama, Badan Amil Zakat itu tentu saja dilakukan pada setiap rangkaian hari Raya Idul Fitri, di mana merupakan ibadah penyempurna bagi kita muslimin melakukan ibadah wajib puasa Ramadan, sunnah Syawal, kemudian disempurnakan dengan pelaksanaan zakat fitrah. Itu saya selaku dari masa ke masa, tahun ke tahun selalu menjadi sebagai koordinator pelaksanaan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, pada setiap rangkaian pelaksanaan ibadah Idul Kurban, kebetulan di Perumahan Korprim Badran kita ambil kebijakan takmir masjid, mengambil kebijakan penyembelihan kurban diotonomikan kepada masyarakat tingkat RT, kemudian dikelola di manaj tingkat RT, dan sebagian dikumpulkan di takmir masjid. Artinya pentasarupan yang pertama tingkat RT kepada warga masyarakatnya, kemudian takmir masjid ditasarufkan kepada masyarakat penerima di luar Perumahan Korprim Badran. Kemudian yang sifatnya infak zakat yang lain itu di sini dilaksanakan oleh ibu-ibu di Perumahan Korprim Badran. Ada yang infak setiap hari Jumat dan sedekah-sedekah yang lain. Begitu, Mbak. Apa tujuan dibentuknya Badan Zakat di wilayah Perumahan Korprim Badran? Ya, dibentuknya hal tersebut pada Amil Zakat itu yaitu untuk melaksanakan kegiatan zakat fitrah di wilayah Perumahan Korprim Badran agar terlaksana dengan sebaik-baiknya, sesuai tuntunannya, sesuai aturan yang semestinya. Itu. Apa tugas amil zakat di tempat Perum Korprim Badran? Tugasnya yang pertama mensosialisasikan, tentu saja mengumumkan. Setelah mengumumkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, kemudian menerima pengumpulan yang masyarakat yang melaksanakan infak, sedekah ataupun zakat. Kemudian setelah terkumpul direkap, kemudian disandingkan dengan data masyarakat penerima, kemudian kita lakukan penyaluran ataupun pentasarupan. Begitu. Bagaimana pelaksanaan pemungutan zakat dari para anggota di Perum Korprim Badran? Pelaksanaannya ya sesuai ketentuan. Misalnya hari raya Idul Fitri, zakat fitrah itu masing-masing kepala keluarga, masing-masing personil itu satu sak yang kita ambil 2,8 kg. Akan kadang ada yang 2,5 kg, tetapi kita ambil yang mantap. 2,3 kg. Bagaimana cara menentukan siapa saja yang mendapat zakat? Cara menentukan kepada masyarakat penerima zakat fitrah, kita berdasarkan keadaan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Misalnya ditilik dari jenis
pekerjaan kepala keluarga itu, kemudian ditilik dari posisi status ekonomi keluarga itu. Artinya selalu mendasarkan pengertian kategori fakir miskin seperti di dalam tuntunannya pelaksanaan zakat fitrah. Artinya dengan zakat fitrah itu kan untuk memastikan para masyarakat penerima itu 3 hari ke depan itu sudah tersedia bahan-bahan makanan pokok sesuai dengan materi zakat fitrah kan makanan pokok itu. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat kepada 8 golongan mustahik, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil di wilayah Purwokerto Badran. Di dalam hal pelaksanaannya kepada 8 golongan masyarakat penerima tangsaran zakat itu, yang pertama yang 7 dulu, yang di luar amil, yang 7 dulu itu kita kategorikan ke 7 tersebut dengan sistem masing-masing kita beri 1 orang, kita beri 1 paket istilahnya. Paket itu yang selama ini terjadi, jadi artinya jumlah pengumpulan beras bahan pokok, kemudian jumlahnya berapa, kemudian kita bagi dengan data masyarakat penerima termasuk uang terkumpul berapa, kemudian kita bagi dengan jumlah data masyarakat penerima itu kita bagi per paket, yang 1 paketnya terdiri dari 5 kg dan uang sebesar pernah 30.000, pernah 25, bahkan pernah 40.000 ataupun 50.000. Jadi paket pentasarupan itu pasang surut dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, karena memang keadaan status ekonomi kadang kita berubah, ada yang naik, ada yang turun. Kemudian kalau khusus amil zakat ini kita berikan pada pengurus amil yang pokok-pokok saja, dan itu saja hanya kita berikan sejumlah uangnya, dan kalau berasnya tidak kita tasarufi berupa bahan pakan pokok, karena dan itu sudah dilandasi atas ikrar bersama antara panitia amil kemudian takmir masjid dengan saja, begitu kiranya. Apa hambatan yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di tempat tersebut? Hambatannya kalau di perumahan Kabupaten Badran katakanlah lancar, tidak ada hambatan karena tersedia sumber daya manusia yang cukup, mudah-mudah, kemudian tersedia sarana prasarana transportasi. Jadi di dalam mentasarukan itu yang kalau jadi secara prinsip seluruh masyarakat penerima kita undang, kemudian mereka datang ke masjid dan para petugas itu kita siapkan di masjid untuk menyampaikan bahan ataupun paket-paket zakat fitrah tersebut. Hingga di dalam hal ini di perumahan Korpri kalau hambatan katakanlah tidak ada, berjalan lancar, sangat baik. Bagaimana perasaan Bapak tersebut selama menjadi amil zakat? Oh, perasaan saya biasa-biasa, senang-senang saja. Karena bagi saya sebagai manusia insan biasa, dipercaya masyarakat, itu saya laksanakan dengan amanah. Katakanlah kalau orang lain menyebut itu sebagai salah satu ladang ibadah kita. Jadi ibadah kita itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tetapi jadi artinya ibadah yang berhak belum minallah dan belum minanas, itu adalah sebagai ladang ibadah berdasarkan ibadah sosial. Nah, masalah karena tidak semua orang itu bisa terpilih, terpercaya loh. Kok saya terpercaya, saya senang-senang saja, biasa-biasa saja. Saya lakukan dengan senang, bahagia. Kalau senang bahagia itu melaksanakannya enteng, ikhlas saja.
Ngoten nggih. Sekian wawancara dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.